Aku terpana melihat baju putih yang ditaburi melati di tangan Buya. Baju yang sangat mirip dengan baju yang Nirani pakai saat aku menolongnya di kamar bawah tanah rumah kayu jaga. Apa maksud Buya? Sepertinya dia menyuruh aku agar memakai baju yang udah disiapkan dan entah tujuan apa. Apakah dia mau melakukan hal yang sama kepadaku seperti yang dialami Nirani? Tidak usah Buya, aku pakai baju ini aja. Lagian besok pagi juga udah pergi dari sini. Jawabku berusaha menolak. Baju ini khusus aku carikan untukmu, Kay. Tolong jangan ditolak. Baju itu masih disodorkan. Mataku masih memperhatikan cincin yang memenuhi jari tangannya dengan warna-warni batu akik. Buya masih kukuh agar aku memakai baju yang disodorkannya. Perasaan aku tidak enak karena dia sedikit memaksa. Ada apa dengan baju ini? Baiklah, aku menerima baju yang disodorkan Buya. Ini hanya baju tidur kok, kata Buya berusaha membuat aku tenang meskipun aku tahu ada niat lain. Terima kasih Bu, ucapku sambil memegang daun pintu ingin menutup. Semoga mimpi yang indah, kata Buya menanggapi dengan seuntai senyuman terpaksa. Saat aku ingin menutup pintu kamar, tiba-tiba pintu kamar Bima dibuka. Jangan pakai baju itu, Kay, kata Bima dengan nada tegas. Aku terpana dan tidak jadi menutup pintu kamar. Bima melangkah mendekat. Wajah Buya tegang melihat Bima. Aku sudah bilang Buya, Keke biar aku yang urus. Kamu kerjakan saja pekerjaanmu. Bima mengambil baju di tanganku dan melempar ke lantai. Melati yang menapeli lipatan baju putih itu bertebaran. Aku hanya mencoba berbuat baik kepada tamumu, Bima, jawab Buya. Keke, ini jaketku. Bima membuka jaket yang dipakainya dan menyodorkannya kepadaku. Tapi Kak, aku ragu menerimanya. Malam ini sangat dingin. Selimut tidak akan cukup menghangatkan tubuhmu. Pakailah jaketku ini tidur, ucap Bima. Baiklah Kak, terima kasih, jawabku menerima jaket itu sambil melirik Buya menatap baju putih dan melati bertebaran di lantai. Buya, bawa lagi baju itu. Keke tidak butuh, titah Bima kepada Buya. Baiklah, ingat Bima, aku hanya melakukan yang terbaik, jawab Buya sambil memungut baju di lantai dan berlalu dari hadapanku dan juga Bima. Dari cara pandang Buya ke Bima, sangat terlihat mereka berbeda pendapat, dan Buya tidak menyukai yang dilakukan Bima barusan. Kak Bima, kenapa harus melempar baju itu segala? Kasihan Buya udah berniat baik kepada aku, kata aku pura-pura iba. Baju itu tidak cocok dipakai saat udara dingin. Bajunya tidak berlengan, jawab Bima. Aku tahu itu hanya alasannya menutupi sesuatu. Terima kasih jaketnya Kak Bima, ucapku dengan senyuman manis. Bima menatapku sesaat dengan senyum. Sangat terlihat di matanya dia menaruh hati kepadaku. Aku akan buat dia tetap terpikat. Sekarang tidurlah, jangan bukakan pintu kalau bukan aku yang memanggil. Kenapa Kak? Tanya aku. Rumah ini kan sepi dan jauh dari pemukiman penduduk. Aku takut ada pencuri yang masuk dan melukaimu, Kay. Jawaban Bima tidak jujur. Aku tahu dia mencoba menjauhiku dari Buya. Ini semakin membuat aku penasaran. Kenapa Buya memberiku baju yang mirip dengan baju Nirani? Dan kenapa juga Bima seperti menjauhiku dari apa yang akan dilakukan Buya? Apakah ini ada hubungannya dengan pertanyaan Buya tadi tentang masalah aku masih perawan atau tidak? Aneh. Baiklah Kak, aku istirahat dulu ya, kata aku ingin menutup pintu. Selamat malam Kay, semoga mimpi yang indah, jawab Bima dengan suara lembut. Aku membalas dengan senyuman sambil menutup pintu kamar. Hujan belum berhenti dan suara petir menyambar di sekitar rumah. Sulit bagiku memejamkan mata setelah melihat mayat Jaka yang diawetkan tadi. Apa maksud mereka? Menerka-nerka sama sekali tidak ada masuk logika. Aku berdiri di depan jendela, menyibakkan setengah tirai. Melihat keluar, gelap, dan air hujan masih terus turun membasahi bumi.
Saat aku lihat tidak ke danau, mata aku menangkap Bu Iya berjalan di tepi danau memakai mantel hujan dan menyeret sebuah karung besar. Aku secepatnya menutup lagi tirai jendela dan mengintip. Apa yang dilakukan Bu Iya malam-malam di tepi danau? Apa isi karung yang diseretnya? Yang membuat mataku tidak berkedip, karung yang diseret Bu Iya bergerak-gerak seperti ada benda hidup di dalamnya. Apakah ada seseorang di dalam karung? Gumamku sendiri dan terus mengintip keluar. Makin lama Bu Iya makin mendekati rumah. Karung yang diseretnya terus bergerak. Tidak kulihat satupun manusia selain Bu Iya. Dari mana asal karung itu? Dan Bu Iya semakin hilang dari pandanganku di balik dinding depan dan sepertinya dia mau membawa karung itu masuk ke rumah ini. Aku sangat penasaran apa yang dilakukan wanita berbahaya itu. Sepertinya ada sosok manusia di dalam karung. Karung terus bergerak dan Bu Iya sedikit kesulitan menyeretnya. Tanpa berpikir panjang, aku buka pintu kamarku dan mengintip keluar. Setelah aku pastikan pintu kamar Bima masih tertutup dan tidak ada orang di luar kamar ini, aku keluar dan menuju ruang tengah sambil mengendap-endap. "Jangan bergerak kamu." Bu Iya kesal menatap karung yang diseretnya. Melihat Bu Iya, aku langsung menundukkan badanku dan bersembunyi di balik kursi. Karung itu terus bergerak meskipun tidak bersuara. Dari analisaku mendengar perkataan Bu Iya barusan, aku yakin ada orang di dalamnya. Orang yang ada di dalam karung itu pasti mulutnya disumpal dan tangannya diikat. Karung itu terus diseret menuju pintu kamar di mana mayat Jaka diawetkan. Aku terus mengikutinya sambil bersembunyi di balik kursi ataupun perabot rumah lainnya. Hingga aku bersembunyi di ujung balik lemari dekat pintu kamar mayat Jaka diawetkan. Bu Iya udah hilang dari pandanganku masuk ke kamar itu menyeret karung tersebut. Apa yang dilakukannya di kamar itu? Siapa yang ada di dalam karung? Gumamku di hati menatap pintu kamar tertutup. Saat aku ingin mengintip di lubang kunci pintu kamar itu, niatku terhenti. Pintu dibuka dan Bu Iya keluar. Aku secepatnya bersembunyi di ujung balik lemari lagi. Bu Iya mendekati lemari tempat persembunyianku. Aku membungkukkan badanku dan terus bersembunyi. 3 langkah lagi ke kiri, Bu Iya pasti melihatku. Sial, aku pasti terlihat kalau dia semakin mendekat. Tidak ada celah lagi untuk bersembunyi. Untuk menggapai kursi di depanku, tepatnya harus melangkah 3 langkah lagi. Di mana aku meletakkannya? Perasaan di sini. Gumam Bu Iya sendiri sambil membuka pintu lemari mencari sesuatu di dalamnya. Syukurlah, Bu Iya tidak melanjutkan langkahnya lagi. Aku membuang napas lega sambil mengurut dada. "Ini dia," kata Bu Iya sambil memegang sebuah golok. Dia tersenyum jahat sambil membawa golok itu masuk ke kamar mayat Jaka. Perasaanku tidak enak. Bu Iya pasti mau melukai orang yang ada di dalam karung itu. Saat aku mencoba ingin mengintip lagi di lubang kunci pintu, tiba-tiba aku mendengar suara langkah seseorang. Aku tetap bersembunyi di balik ujung lemari. "Siapa yang datang?" tanya aku di hati. Langkah itu semakin mendekat. Aku terus mengintip siapa yang datang. Saat langkah itu sudah mendekat, aku sangat terkejut melihat Bima juga ingin memasuki kamar itu. Bima membuka pintu kamar itu dan masuk. Saat Bima sudah memasuki kamar itu, aku melangkah pelan ingin mengintip di balik lubang kunci pintu, agar aku bisa melihat apa yang mereka lakukan. Ternyata Bima juga ikut andil dalam apa yang dilakukan Bu Iya. Wajahnya tidak sesuai dengan perilakunya. Bima berwajah baik, tidak seperti Jaka kakaknya. "Bu Iya, aku udah bilang kepadamu, jangan ganggu Keke." Bima marah mengingatkan Bu Iya. Bima, kamu udah sangat dibutakan cinta terhadap gadis kota itu. Dia gadis yang cantik." Bu Iya tertawa jahat menanggapi kata-kata Bima. "Dia juga masih perawan, aku bisa mencium aromanya," sambung Bu Iya. "Jangan sentuh dia, kamu akan berhadapan denganku jika Keke terluka di tanganmu," ancam Bima. Bima mencoba melindungiku dari Bu Iya. Perdebatan mereka memperlihatkan bagaimana rasa suka Bima kepadaku.
Namun yang menjadi pusat perhatianku, karung itu masih bergerak di samping tempat kecil bermacam kembang, tepat di depan box mayat Jaka yang sejajar dengan pintu masuk. Itulah yang terlihat dari lubang kunci. Kamu lihat itu? Bu Iya menunjuk box mayat Jaka. Aku akan membangkitkan Jaka, sambung Bu Iya. Aku tersentak mendengar perkataan Bu Iya. Semua tidak masuk akal. Bagaimana mungkin orang mati bisa dihidupkan kembali? Sangat mustahil. Meskipun kamu mencoba membangkitkan jasad Bang Jaka, tetap saja itu bukan dia, tapi jin yang merasuki, jawab Bima. Benar dugaanku. Bu Iya seorang dukun atau orang pintar. Dia ingin membangkitkan jasad Jaka dengan jin suruhannya. Gila, kenapa Bu Jumi dan Tuan Guntur melakukan ini? Apakah mereka tidak terima atas kematian Jaka? Jangan anggap remeh yang aku lakukan, Bima. Aku ini bisa saja melakukan apa yang aku mau terhadap gadis pujaanmu itu. Tapi aku masih menghargaimu karena anak Bu Jumi dan Tuan Guntur. Bu Iya menatap Bima tajam. Ibu dan ayahku pasti tidak keberatan kalau aku menikahi kakek Ibu ya, jawab Bima dengan percaya diri. Bu Iya malah tertawa semakin keras di telinga. Aku tidak main-main dengan jangan ganggu Keke. Suara Bima semakin lantang. Bima, apakah kamu yakin gadis kota itu akan menerima setelah mengetahui kebiasaan keluargamu? Tanya Bu Iya yang membuat Bima terdiam, terpana. Gadis kota itu sangat berpendidikan. Pemikirannya pasti modern. Sedangkan kamu dan keluargamu, sambung Bu Iya. Aku akan buat Keke menerima aku apa adanya, jawab Bima. Mari kita lihat apakah dia bisa menerimamu atau tidak, ucap Bu Iya sambil memotong tali karung yang terikat. Siapa di dalam karung itu? Tanya Bima menunjuk karung di dekat Bu Iya. Bu Iya tersenyum sinis. Gadis perawan dari kota, jawab Bu Iya. Gadis dari kota? Dari mana kamu mendapatkannya? Tanya Bima lagi. Bukan aku yang mendapatkannya, tapi anak buah ayahmu saat mereka di kereta. Gadis itu menuju ke desa kita. Entah siapa yang dicarinya, jawab Bu Iya. Karung dibuka dan dia mengeluarkan sosok gadis yang di dalam karung itu. Dari arah pintu aku mengintip. Gadis di dalam karung itu terbaring membungkuk di lantai, membelakangi dengan posisi tangan terikat ke belakang. Kakinya juga terikat, serta mulutnya disumpal karena dia tidak bersuara. Siapa gadis dari kota ini? Mataku terus melihat dengan jantung berdebar ngeri. Kamu apakan ke sini? Tanya Bima kepada Bu Iya. Aku mau mengambil darahnya yang akan aku persembahkan kepada jin yang akan merasuki jasad Jaka, jawab Bu Iya tersenyum jahat menatap gadis itu. Jadi dia menggunakan darah gadis perawan sebagai alat membangkitkan jasad Jaka? Mereka menganut ilmu hitam. Jadi ini maksud pertanyaan Ibu Iya tadi sore kepadaku. Ternyata dia mau menjadikan aku seperti gadis di dalam karung itu. Bima melangkah ke kanan ruangan, hingga aku tidak bisa melihat Bima melalui lubang kunci pintu ini. Bu Iya merobek semua pakaian gadis itu, hingga dia hanya memakai pakaian dalam aja. Kamu mau mengganti bajunya? Tanya Bima yang terdengar olehku. Ya, baju itu termasuk salah satu ritual pengantin jin dan manusia yang darahnya akan diminum jin, jawab Bu Iya menjelaskan. Dasar orang gila, apa yang mereka lakukan sangat tidak masuk akal. Jika aku melawan manusia di sebuah pertarungan, mungkin aku bisa mengalahkan mereka. Tapi kalau melawan jin atau dukun, aku belum tahu caranya. Selama ini, aku tidak pernah berbaur dengan perdukunan atau ilmu hitam. Sebaiknya aku balik ke kamar. Besok, aku harus meninggalkan rumah ini dan menyusun rencana membalaskan dendam kepada Pak Jeki dan juga Pak Guntur dengan cara pasti, bukan melalui ilmu hitam yang dianut Bu Iya. Saat aku ingin melangkah kaki meninggalkan pintu kamar itu, niatku terhenti karena melihat gadis itu. Bu Iya membalikkan badannya saat memakaikan baju. Wajahnya sangat jelas. Dia gadis yang sangat aku kenal. Jenny?
Ucapku di hati terkejut dengan mata tidak berkedip. Kenny berusaha berontak dari ikatan tangan dan kakinya. Bu Iya udah memakaikan baju putih yang disodorkan minyak pada aku tadi. Bunga melati bertebaran saat Bu Iya memakaikan baju itu. Mulutnya komat kami seperti membacakan mantra. Apakah dia akan melukai Kenny? Gumamku sendiri dengan perasaan tidak enak. Kenny adalah pacarnya Kak Angga. Mereka satu kampus dan dia udah seperti saudaraku. Kenny tidak tahu maksud kedatanganku dan Kak Angga ke desa ini. Kami memberi alasan yang sama, yaitu melakukan penelitian kampusku. Aku tidak menyangka Kenny ingin ke desa ini sendirian. Gadis bodoh, kenapa dia senekat itu? Seharusnya dia memberitahu Kak Angga atau ke aku kalau ingin menyusul ke desa ini. Bagaimana aku bisa tenang? Kenny membawa beban karena aku pasti ingin menyelamatkannya. Aksi balas dendamku bisa terhalang kalau mengurusi Kenny. Tapi aku tidak tega melihat Kenny disakiti atau dibunuh. Kenny gadis baik-baik dan Kak Angga sangat mencintainya. Aku juga menyayangi Kenny. Saat Kenny udah duduk di lantai dan juga udah memakai baju putih layaknya seorang pengantin wanita, Bu Iya menatap Kenny dengan tajam sambil menodongkan golok arahnya. Tubuh Kenny bergetar ketakutan. Dia menangis tanpa suara.